Kalau sehari itu ya paling range di angka 3 sampai 4 juta lah. Sempat juga sih dulu ikut live streaming ya. Saya sama istri juga ikut live streaming juga gitu. Nah, saya pikir sudahlah daripada saya dunia malam coba saya live streaming. Jadi sempat juga dulu kakak itu beliin saya motor lah untuk saya ngojek ceritanya. Nah, akhirnya dalam perjalanan waktu ngojek nggak juga saya dengan ojek pangkalan terus nganterin kakak, kadang nganterin ponakan itu nggak bertahan lama. Akhirnya mulai di situ saya cari-carilah hal yang lebih mudah. Dulu tuh di dunia malam itu ya sebagai MC ya. Ya di dunia malam itu yang mudah aja sih dari aspek manapun untuk kita cari duit ya. Kalau ketakutan, khawatir pernah ada mas, gitu. Artinya gimana besok mau makan gitu kan, anak butuh biaya. Ya saya cuma punya prinsip, masa iya sih dulu yang haram saya dikasih, giliran saya yang cari yang halal, masa Allah nggak kasih saya yang halal. Halo, assalamualaikum. Nama gue Dika, asli gue Jakarta. Gue sekarang usaha di Tataan, buka coffee and pasta di depan Islamic Center. Ya dulu tuh di Jakarta sempet ya, karena mungkin karena saya nggak sekolah, bukan yang nggak disekolahin sama orang tua, tapi memang karena saya nggak mau gitu. Jadi sempat juga dulu kakak itu beliin saya motor lah untuk saya ngojek ceritanya. Nah, akhirnya dalam perjalanan waktu ngojek nggak juga saya dengan ojek pangkalan terus nganterin kakak, kadang nganterin ponakan itu nggak bertahan lama. Akhirnya mulai di situ saya cari-carilah hal yang lebih mudah gitu, karena banyak pergaulan saya yang salah. Tiba pada saat itu ya akhirnya terjerumus lah di dunia malam itu sendiri kan gitu ya. Dan itu berjalan dengan lama, dengan hal-hal yang mungkin buat saya dulu happy ya gitu, terus gampang juga nyari duitnya. At least ya sempat terjerumus dalam ya mabuk-mabukan, itu berjalan bertahun-tahun gitu. Pada saat itu ya saya ngerasa sudah mungkin di jalan saya gitu kan. Dan ya nggak disangka juga bisa sampai berhenti, itu juga mungkin butuh perjuangan yang nggak mudah gitu. Artinya banyak pertentangan dalam diri lah untuk bagaimana meninggalkan dengan penghasilan yang begitu lumayan besar, dan apa ya mungkin lebih gampang ya nyari duitnya gitu kan. Di dunia malam itu ya sebagai MC sih ya, lebih terkenalnya sebagai MC. Ya di dunia malam itu yang mudah aja sih dari aspek manapun untuk kita cari duit ya. Artinya dengan mungkin yang lain itu bisa dengan jual human traffic ya. Cuma karena saya waktu itu jadi MC, ya lumayan sih, kadang-kadang kita nggak bisa target berapa besaran yang kita dapat gitu. Ya seminim-minim ya bisa lah kita ngumpulin waktu 40 jutaan lah paling minim. Di dunia malam itu kita bisa fun lah gitu ya. Iya, by job aja, terus emang ya tergantung gimana kita dipanggil gitu kan. Ya nggak sedikit juga yang memang gratisannya gitu kan, artinya karena nolong kawan, ada event segala macam. Waktu itu dalam satu hari bisalah paling besarnya, kalau MC itu kan mungkin nggak terlalu besar kayak DJ ya. Kalau DJ itu mungkin dia bisa up sampai 5 sampai 10 gitu. Paling MC itu paling ya 8 gitu paling besar sehari itu. Rutinitas waktu tuh kalau dibilang anak sekarang ya, anak zaman gue ya dulu ya kalem sih. Kita berangkat jam 9 malam gitu kan. Paling start kita mulai MC atau yang anak-anak DJ tuh dari jam 11 atau jam 12. Terkadang kita bisa sampai rumah itu ya jam 6, setengah 7, lantas tidur, dan seterusnya perputaran waktu seperti itu. Bangun, berangkat lagi gitu, dan ya nggak ada henti-hentinya jeda gitu. Apalagi ketika lagi banyak job gitu kan. Ya kita memang pada saat itu nggak mikirin sih bagaimana hidup sehat, tapi bagaimana cara kita dapat duit gitu aja sih. Kalau untuk sirkulasi hidup tuh
wah udah nggak jelas sih, pasti lebih banyak tidurnya dibanding kerjanya gitu, karena mulai dari jam 10 terus pulang pagi, habis itu tidur, bangun lagi sore itu udah mulai prepare, berangkat lagi malam ya sudah, terusnya seperti itu. Jadi ya nggak ada yang sehat sih sebenarnya. Gue tuh mutusin berhenti gini ya, gue nggak tahu sih, mungkin prinsip orang kan beda-beda ya. Gue sih nggak menyalahkan atau menyarankan mereka untuk berhenti, ya silakan saja, yang masih berjalan ya silakan, karena buat gue pribadi itu ya masing-masing aja lah gitu kan. Gue tuh cuma berpikir kalau gue mati di tempat itu gitu kan, pasti kan yang akan jadi malu nih orang tua gitu. Akhirnya gue berhenti tuh. Kalau gue mati, udah gue dosa. Orang tua gue akhirnya kan bohong tuh, gitu kan. Gue agak sedikit sedih sih kalau ngomongin ini, gitu, karena ya nggak henti-hentinya sih orang tua gue tuh untuk, apalagi mertua gue ya, udah sih berhenti gitu. Cuman pada saat itu tuh gue butuh duit itu gitu, untuk, jadi gue sama istri gue tuh, gue butuh duit itu untuk bertahan hidup. Karena memang bodohnya gue itu, gue nggak mencari hal lain gitu loh di luar itu gitu, karena gue orangnya bukan tipikal orang yang bisa duduk sabar gue nunggu gaji, nggak. Nah ini makanya gue bilang masing-masing orang beda gitu kan. Makanya gue untuk, waduh nanti kalau gue mati terus yang malu kan bukan gue nih, gue udah jadi mayat nih kan, mau nggak mau kan emak gue yang ditanya kan matinya gimana, kan nggak mungkin nyokap gue tuh matinya di diskotik, nggak. Mau nggak mau kan positif dia bakalan bohong tuh, itu udah mati ninggalin dosa lagi nih gue nih kan gitu kan. Ya buat gue mending gue berhenti deh gitu. Terus akhirnya gue punya udahlah gimana rezeki nanti Allah aja deh gitu kan. Tapi itu sempat banyak pertentangan sih dalam hati, artinya sama istri juga kan. Akhirnya saya ngomong udahlah kita ke Lampung aja yuk gitu kan. Nah istri ngomong di Lampung tuh nggak ada apa-apa Pi gitu kan. Sudahlah gimana nanti saja, di Lampung nggak ada apa-apa, udahlah bismillah deh gitu kan, bismillah aja deh, mau gimana cobalah kita berhenti yuk gitu kan. Akhirnya pindah ke Lampung. Juga sih mas yang support, yang masih dalam dunia itu juga banyak yang support, bahkan juga banyak yang minta masukan bagaimana cara berhenti. Kalau untuk bimbang ya bimbang mas, karena kita butuh biaya kan, biaya hidup ini harus terus berjalan ya, artinya kan gitu, kami berdua itu pelaku untuk hal seperti itu gitu loh. Ya untuk bimbang ujian sih pasti ada gitu kan, cuman mau gimana lagi ya kita harus berhenti. Anak semakin besar, trigger saya itu ya saya pikir ya nggak lucu aja gitu, ketika anak saya mencoba hal seperti itu saya bilang itu hal yang nggak baik, tapi saya masih mencoba, itu kan lucu gitu ya. Kalau ketakutan, khawatir pernah ada mas gitu, artinya ya gimana ya, tadi seperti itu bilang gimana besok mau makan gitu kan, anak butuh biaya. Ya saya cuma punya prinsip, masa iya sih dulu yang haram saya dikasih, giliran saya yang cari yang halal, masa Allah nggak kasih saya yang halal kan gitu. Pasti semua cara itu kan Allah pasti kasih jalan buat saya, tergantung bagaimana niat kamu aja untuk menjalaninya kan begitu. Kalau khawatir ya sebagai manusia mas, namanya oh dapur ngumpul segala macam, berantem pasti kan, gimana kerja kan nggak kerja gitu kan. Ya sekarang istri mana mas yang mau nungguin kan gitu, lakinya nggak kerja tetap disupport, suaminya nggak kerja tetap disupport. Jadi sekarang pasti kan udah bilang ya lu mau kondo lo gitu ya, nggak masalah sih gitu kan. Tapi ya, pada akhirnya ya kekhawatiran gue cuman paling satu yang paling besar, gue takut ditinggal Allah gitu aja. Itu yang, kalau untuk masalah makan, masalah rezeki, gue nggak worry. Ketika gue memahami, ketika gue mulai belajar di salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Barat, Tasikmalaya, itu Suryalaya artinya gitu ya, gue belajar di sana, memperdalam lagi ya, akhirnya gue paham itu. Akhirnya gue jadi sekarang tuh ya, daripada gue ditinggal Allah gitu, lebih gue tinggalin semua deh. Sempat di sana coba jalan dagang gitu kan, berdua sama adik ipar gitu. Adik ipar ini kan buka usaha nih, dia buka ramen yang kebetulan rame itu. Terus akhirnya adik ipar saya ini nawarin, udah bang coba aja kalau mau dagang, kira-kira dagang bareng yuk gitu kan. Bingung kan gimana caranya ya punya modal ini gitu, sedangkan itu saya sudah mulai nggak ada job tuh, itu kan sudah mengurangi, ada job saya sudah mulai kayaknya sudah mulai nggak nyaman gitu kan. Ya ada beberapa mungkin support dari mertua, ya coba jalan berapa kira-kira kan gitu ya. Bukannya maju malah
bangkrut saya gitu. Dulu jual roti cane itu ya bareng adik itu, roti cane, adik ipar saya itu jual ramen, terus saya buka sisa juga di situ gitu. Satu tempat, terus itu udah mulai ngurangin. Nah ujian saya pas lagi dagang itu mulai dapat job lagi gitu kan. Akhirnya mulai yang mau diambil kan? Iya, jadi dilema saya tuh ketika itu ya mungkin ini kayak gini lagi nih gitu kan. Akhirnya ya udahlah buat tambahan pikir kan, sambil jalan dagang sambil nambah. Akhirnya kesini-sini kok nggak bisa gitu loh, kok malah makin kesini makin banyak lagi nih gitu kan jobnya nih, mainnya di sini gitu. Yuk bantu gua, biasanya kan kawan-kawan tuh, bro bantuin sih gitu, nge-MC gitu ya. Kalau saya kan namanya sama kawan-kawan tuh kan ya udahlah saya thanks saja lah, kita saling support aja nggak masalah gitu kan. Ya tetap aja kan pulangnya mabuk gitu kan, besok kan positif tuh saya nggak akan dagang tuh ya kan. Akhirnya bukannya berhasil, bangkrut tuh rugi tuh hampir 40 lah, 40 juta hampir segitulah, di range 30 ke atas lah. Saya ingat banget tuh modal sisa, bingung kan cara balikin duitnya tuh. Dan itu baru ya, tadinya bareng sama itu kan? Adik ipar itu. Adik ipar terus berjalan gitu. Sayanya yang bangkrut gitu. Gitu kan. Kalau adik gimana terus tuh maju, dia punya karyawan gitu. Karena ya itulah ya, karena saya ini tipikal bukan orang yang bisa sabar gitu. Ya bersyukur saya punya guru rohani saya gitu kan. Yang alhamdulillah bisa ngebimbing saya untuk mengenal Allah lah, artinya untuk saya bersabar gitu kan. Nah, ya kalau nggak ada itu mungkin saya nggak bisa juga untuk dalam pendalaman agama gitu. Dan sampai pada saat ini pun ya alhamdulillah dari keluarga besar istri gitu kan, ya support gitu kan. Habis itu setelah selesai semua itu belum berpikir sih untuk mau kemana. Cuman karena dulu tuh jadi pernah main gitu di Lampung. Kayaknya enak juga ya. Memang nggak ada cita-cita juga mau tinggal di sini gitu kan. Akhirnya ngomong sama istri, kita ke Lampung yuk, pikir gitu kan. Terus juga karena berpikir istri kan ibu mertua saya ini kan tinggal sendiri karena udah nggak ada bapak gitu kan. Ya udahlah sekalian ibadah yuk, kita temenin orang tua kan gitu ya. Kita temenin, ya mudah-mudahan jadi berkah lah gitu. Dan itu sampai ya masih dilema gitu, nanti mau makan apa di Lampung, kerja apa di Lampung, usaha apa di Lampung gitu kan. Ya udahlah gimana Allah aja deh. Udah kita berangkat dengan bermodalkan mobil satu dengan baju dengan uang 1,5 juta yang tersisa tuh dari duit haram itu. Kan gitu kan ya. Akhirnya ini ban mobil udah, nah cerita jadi sedikit cerita nih, saya nih ban mobil ini nih udah botak ceritanya. Memang saya nggak pernah kredit kali ya, saya nggak pernah kredit tuh sama istri, saking udah nggak punya uang ya pengen ke Lampung gitu. Akhirnya saya duit tinggal 1,5, terus disupport dari mertua juga ngasihan gitu kan, artinya udahlah berangkat gitu kan. Nah saya kredit lah ban ini gitu, sudah jalan. Ini sampailah kami ke Lampung, masih bingung tuh kami usaha apa ya gitu kan. Nah, yang lucunya lagi ada salah satu komunitas motor tua gitu, yang kebetulan memang saya kenal ketuanya gitu kan, dikenalkan oleh kawan lah gitu. Nah bang bisa nggak kita nih mau anniversary gitu, gue denger kan lu biasa main gitu kan, nge-MC atau lu kan istri lu DJ juga, bisa bantuin gue nggak? Gue pikir lagi kan, ya sudah deh, gue gitu kan, oke lah gitu kan. Gue main lah di Panjang gitu kan, udah sampai Lampung nih, ya udah masih ada alat tuh, lumayan lah pulang. Pikir gue dikasih lah sama kawan gue nih, ini buat lu nih 3 juta nih, buat tambah lu 2 juta, udah kan. Akhirnya pas pulang sampai satu daerah di Lampung itu, kalau nggak salah daerah Cimeng ya, ada di Bandar Lampung itu, di depan apa sih Koramil masalah itu. Udah sampai sana nabrak mobil itu, ditabrak orang lawan arah. Belum dagang nih mas nih, masih ya nggak tahu ya, karena mungkin setan nih, gara-gara 5 juta jadi keluar 30 juta nih ya gitu kan. Akhirnya yang nabrak itu motor nih, ini lucu banget sih, yang nabrak ini motor bonceng 3 lawan arah, terus dia bawa minuman tuh di motornya. Jadi pas itu
motor itu naik ke kap mobil, ya kan, tumpahlah minuman itu. Saya sempat shock gitu. Shocknya itu, waduh, gue kalau dulu masih mabuk kayak gini kali ini gue mati nih. Kan pikiran gue gitu tuh, ya kan. Dan ternyata ya bener tuh, agak-agak kacau gitu kan. Ada yang nggak sadar, yang ini, yang nabrak mobil saya itu kan. Nah disitulah mulai jam 2.15 saya inget banget kejadian itu. Akhirnya saya antar istri saya pulang dulu. Mobil ditahan di Polresta Bandar Lampung, dan itu 6 bulan baru keluar. Saya nggak punya duit lagi gitu, ini belum dagang nih ceritanya nih, ya kan. Akhirnya ya bingung gitu kan, ya saya coba minta tolong sama orang tua saya, karena orang tua saya ini kan main di proyek-proyek pemerintah gitu kan artinya. Nah, ketika itu orang tua saya nawarin, ini kah ada proyek nominalnya, dan lillahi ta'ala nominalnya tuh sama persis 30 juta untuk mobil ini. Dan dari situ saya belajar, oh ternyata Allah ini ngasih saya tuh cermin diri saya gitu. Ketika saya berhenti itu, mungkin kalau saya mabuk, saya kayak gini kayaknya nih, kalau nggak saya stop gitu kan. Dan akhirnya di situ tuh saya mulai untuk sudah deh, gimana besok aja gitu. Ngobrol sama istri, itu posisi udah mau minta sama mertua kan saya malu mas. Walaupun ya rumahnya deket gitu kan, ya tinggal minta mungkin pasti dikasih lah gitu, apalagi untuk makan. Ya nggak cuman minta segelas gitu ya pastilah, mungkin 10 karung juga pasti beliau kasih gitu. Ya qadarullahnya itu kan, jadi adalah rumah gitu ya sempat sama mertua dulu, terus bingung mau buka usaha apa kira-kira kan gitu ya, ditanya sama mertua. Akhirnya saya ngobrol dulu sama istri gitu, kira-kira istri mau nih usaha apa ya gitu kan. Kebetulan istri pengen usaha kue gitu, pengen coba deh kita bikin cotton cake deh, kan di Lampung ini belum ada kan cotton cake itu kan, bolu versi Jepang tuh. Ya sudah deh gitu kan. Baru mulai, akhirnya udah tuh minjem duit tuh gitu kan. Nggak sama orang jauh sih gitu, minjem deh gitu, ceritanya modal tuh 30 juta nih gitu. Wah udah mulai coba trial, karena nggak ada basic kami berdua nih untuk di Tata Boga ini. Ya kita nggak ada tuh bisa bikin bolu tuh nggak cuma bermodalkan HP yang lama ya gitu kan. Buka Google, istri saya YouTube, udah cara baking kayak gimana, cara baking gimana, cara penyiapan gimana, ya saya nggak paham tuh. Istri bikin ceritanya, ya sudah kita 2 minggu lagi kita dagang, kita beli dulu gitu kan. Udah beli semuanya kayak yang benar deh, kalau kata orang muda udah kayak yang benar deh lo gitu kan. Deh nih ceritanya udah dibikin, nih lucu sih sebenarnya. Istri bikin nih, besok harus dagang kan nih gue. Itu nggak jadi tuh bolu tuh, bantet semua. Itu tempat sewa atau gimana? Enggak, cuma modal nekat aja gitu kan. Kan searching di googling di mana nih kalau hari Minggu nih bakalan rame nih di mana ceritanya. Dapatlah di Pekor W Halim itu. Gua nggak tahu mas itu tempat siapa, gua nggak tahu tuh. Pokoknya gua tempatin aja sebelum subuh gua datang. Bodo amat dalam hati gua kan, gua mau nyari nafkah. Ini belum dagang nih ceritanya. Ketika gue mau dagang nih gitu, jadi bini gue bikin kue nih. Nggak jadi dong tuh 25 loyang tuh. 25 loyang tuh yang harus pagi itu harus gue dagang tuh. Gagal kan. Bantet semua itu bolu itu. Iya gimana ya, nggak bisa lah kalau untuk kita dagang tuh nggak bisa. Sampai gue bingung kan, ini gimana kalau gue buang mubazir gitu kan, gue lapar kan gitu kan, modal udah mulai nggak ada nih, nipis kan. Akhirnya tuh hari-hari gue tuh berapa hari makan tuh bolu tuh. Iya kan. Ya itu gue, aduh gimana ya, lucu lah artinya. Sampai jenis dikasih coklat, sampai dikasih sama bini gue dikasih saus tuh bolu tuh. Saking udah nggak ada apa yang mau dimakan. Jadi tuh ya gue mau bilang gue sedih tapi gue agak ketawa ya kan. Ya gimana, bolu itu dari modal udah makan biasa kan enak ya. Sampai orang sini bilang apa sih, malek ya. Sampai dikasih saus mas. Saking banyak nih 25 nih gimana. Gue udah gak punya duit nih kan gitu kan. Gue buang kan mubazir nih. Ya udah tuh makan aja tuh gue berdua sama bini gue tuh. Udah deh. Terus ngeliat lagi, ini kayak mana ngabisin nih gue nih kan gitu kan, 25 loyang cuy. Gue ketawa aja gitu kan, gimana. Ya gagal, coba lagi lah gitu kan. Nah udah dicoba berhasil ceritanya. Udah berhasil.
mulailah, udahlah minggu depan aja deh, kita cari minggu depan gitu kan. Latihan dulu sebelumnya. Jadi nih ceritanya sudah jadi, akhirnya udah jadi itu semua. Datanglah dagang dengan PD-nya ke Pekor kan. Akhirnya dagang, pakailah udah bikin banner itu kita dagang pakai mobil itulah. Ya pokoknya tinggal itulah gitu yang kita bawa, sama badan sama nyawa aja deh, sisanya sial deh kan gitu kan. Ya gue nggak tahu tuh ada yang beli apa enggak gitu kan. Nggak ada yang beli tuh gitu kan. Aduh gimana nih, masa gue makan bolu lagi? 10 mas, 10 bikin nih bini gue inget banget tuh bikin 10. Nggak ada yang beli nih, itu harga 25.000 awal mulanya, satu kotak ukuran 20 kali 10. Waduh nggak ada yang beli nih, gue bilang masa gue makan lagi nih bolu kan. Kemarin yang bolu aja belum habis tuh, gue pulang masih ada tuh bolu tuh ya kan, sampai gue taruh kulkas mas, saking gue nggak mau ngebuang makanannya. Dulu tuh sebutan gue di keluarga tuh ibaratnya gue tuh orang yang selalu ngabisin makanan di keluarga gue gitu. Artinya ya mau sisa apa gitu pasti gue yang ngabisin gitu loh kalau di keluarga gue ya kan. Gue nggak pernah mau nih ngebuang-buang itu kan, masukin lah kulkas gitu kan. Ini 10 loyang lagi nih, udah kebayang gue nih makan bolu lagi nih gue nih gitu kan. Udahlah gue nggak berkecil hati kan. Akhirnya gue minta saran gitu, bagaimana ya caranya. Sudah mulai kan depan rumah ini kan masjid gitu, kadang ya sisa itu ya gue bagi-bagiin tetangga ke masjid gitu. Terus ya kadang ada orang lewat ya gue kasih aja gitu kan. Terus gue jalan itu sampai beberapa bulan gitu kan, dan nggak ada yang beli juga, nggak ada yang beli satupun tuh, nggak ada yang beli. Itu gimana ya caranya? Nah alhamdulillah berjalanlah kami 3 bulan jalan, ada tantenya istri gitu, terus ada adik sepupunya istri yang dekat-dekat rumah situ. Yaudah coba gue beli deh gitu, gue beli. Terus tantenya istri juga yang dari Sukadana Metro ke sana itu ya beli, akhirnya dibagi-bagikan kan ke instansi-instansi itu kan, terus dibagi-bagikan ke teman-teman yang lainnya. Nah qadarullahnya mulailah di situ. Perlahan orang ada yang datang, mulai pesanan dari yang cuman orang beli satu tuh ya Allah bahagia banget bang, beli satu tuh mas ya udah kayaknya ngerasa akhirnya ada yang beli, gua nggak makan bolu lagi kan gitu kan. Alhamdulillah nih ya Allah gitu. Nah dibantu dengan promosinya tantenya istri terus segala macam, akhirnya mulai mas dari 20-30 kotak, bahkan selama 1 tahun itu bisa per bulan itu kadang 1.600 kotak per bulannya. 1 bulannya udah mulai naik, saya sempat gambling lagi sama istri. Ya nggak tahu aja kayak Allah tuh ya masih ngelindungin saya lah gitu kan. Kayaknya orang ini nggak tiap hari dia makan bolu gitu kan. Saya pengen deh coba buka ayam geprek gitu kan. Kayaknya buat hari-hari kita makan loh gitu. Terus gimana ya, ada yang beli nggak ya kan gitu kan. Apa jual soto aja gitu kan. Terus saya mikir jual soto nih, aduh bikin kuah nih gue repot gitu kan. Udah jual geprek aja deh yang simpel-simpel gitu. Nah benar tuh, geprek mulai jalan gak lama kan Covid. Artinya kan kalau gue tuh banyak marketnya kan daerah Jakarta tuh, kadang kan teman-teman yang kakak gue dari instansi-instansi kan suka beli tuh. Nah kirim ke Jakarta ya, ke Bekasi gitu, ke Bogor, iya yang kue bolu ini. Gak lama kan Covid, gue nggak bisa ngirim mas. Gue kan dagang kue ini nggak dengan bahan pengawet ya, artinya jadi 3 hari itu udah basi mas. Makanya ketika online itu kan ngirim ke Pulau Jawa itu kan bagaimana caranya kan pakai armada bis gitu, dengan sehari sampai besok sudah bisa dinikmati. Kalau lebih dari 3 hari itu udah positif, kita udah nggak bisa dimakan lah, artinya sudah tidak layak gitu. Jadi nggak pernah ada display toko tuh, nggak ada. Ya udah mungkin ya alhamdulillah Allah kasih rezeki saya dengan online itu. Nah itulah gambling saya. Ini gimana caranya, saya bilang sama istri, orang ini nggak akan tiap hari makan bolu. Bagaimana ya kita buka geprek gitu awalnya, atau buka soto. Tapi kalau soto saya mikir ini orangnya kan ya ibaratnya mau mikir lagi ini udah capek gitu ya. Udah yang simpel-simpel aja deh gitu kan. Udahlah jual ayam geprek gitu. Dari
kita jual ayam geprek. Nah bener, nggak tahu ya qadarullah dikasih COVID tuh. Pengiriman total habis, nggak bisa ngirim, nggak ada pemasukan, tapi alhamdulillahnya geprek itu berjalan Mas. Sampai dari awalnya cuman ada geprek sama burger, terus nambah lagi menu, sampai 58 menu yang kita jalanin gitu kan. Terus bertahun-tahun kami jalani itu. Nah beberapa tahun terakhir ini, berapa bulan kebelakangan inilah, kurang lebihnya setengah tahunan ini, diuji lagi tuh kesabaran kami dengan ya penjualan makin merosot gitu kan, yang nggak ada hasil, segala macam lah intinya. Udah gimana ya gitu, udah speechless lah untuk usaha ini. Sempet juga ada pikiran, di masa gue tobat sambal sih gue balik lagi gitu kan. 8 tahun nih, artinya tahun ke-8 gue sih, masa kalah lagi sih gue sama setan kan gitu tuh. Udah deh, gue jalanin dulu tuh. Gak cukup tuh Mas, buat bayar listrik aja gue gak cukup. Karena udah penghasilan di geprek ini udah, karena mungkin banyak kompetitor ya. Di Kemiling dulu, di daerah Kemiling buka ya. Awalnya memang sempat ramai terus bertahun-tahun gitu ya, mungkin banyak kompetitor yang juga akhirnya pada buka, terus brand-brand besar juga bukanya nggak jauh juga dari lokasi saya dagang. Akhirnya ya sudah gitu kan, ya udah nggak layak untuk saya pertahankan gitu. Cuman bisa pasrah sama Allah bagaimana caranya ini bisa saya kembangkan lagi. Ya qadarullahnya ketika saya pulang ke Depok lebaran itu, istri saya itu ngomong gitu, ini ditelepon untuk kumpul keluarga ponakan itu. Dan alhamdulillahnya ketika saya pulang dikumpulkan nih kami ponakan-ponakan dari istri ya, artinya sepupu-sepupu ipar itu. Ada salah satu om ya, ada 3 om lah yang di situ, omnya istri ya. Akhirnya menanyakan perihal bagaimana usahanya, segala macam, apa kendalanya gitu kan. Ya saya nggak berpikiran tuh bahwasanya bakalan jadi seperti itu, saya nggak kepikiran gitu. Akhirnya kebetulan ada namanya, ada Ayah Lin atau dibilang Om Lin, ada Om Anton dan Om Taufik dan keluarga Bani Kasim lah, artinya sepupu-sepupu semua. Ya terharu sih gitu ya. Ini kuncinya itu ada ruko gitu, kamu pakai gitu, dan ini modal kamu pakai, kamu buat modal. Akhirnya di situ saya sadar, oh pertolongan Allah itu nggak secepat yang saya bayangkan, tapi pasti gitu, dan disupport oleh om-omnya istri gitu. Sudah pakai aja nih loh, ada ini rukonya Ayah Lin gitu kan, itu kira-kira berapa modalnya gitu kan. Akhirnya kita ngobrol gitu kan, ya akhirnya ini loh kita bantu modal. Ya, alhamdulillah sampai ya kita kemarin soft opening, sampai opening ini ya bisa dibilang ya bukan karena siapa saya yang hebat, bukan, mungkin ya karena pertolongan Allah. Dulu saya punya kakak selalu bilang, ya udah lu usaha aja gitu kan, pertolongan Allah tuh pasti kak gitu. Ya tapi ya biar gimana ya gue berusaha lah, minimal gue nggak harus balik lagi di dunia malam itulah. Dan alhamdulillahnya ya bisa sampai, gue nggak nyangka sih bisa sampai seperti ini gitu, punya usaha seperti ini ya. Istri juga ngedoain tuh nggak putus-putus, dan gue punya istri juga nggak pernah dia nuntut gue untuk lu harus bisa ini gitu, lu harus kerja ini sebagai itu. Mungkin ya gue nggak tahu ya, beda-beda istri kali ya kan. Ya, bini gue sih nggak pernah kayak gitu tuh. Ya udah lu enjoy gitu, yang penting ya lu usaha gitu. Gimana ya udah dia yang ngedoain gue lah intinya. Ya gue bersyukur gitu, artinya bukan gue nggak mampu gitu. Ya mungkin karena ya doa istri, terus juga ya dari ibu juga, mungkin dari keluarga semua ngedoain gue gitu. Karena mungkin mereka juga udah speechless ngebilangin gue tuh, gue nggak bisa dibilangin gitu loh kan. Nah, di Lampung ini sekarang kegiatan gue ya kalau nggak dagang ya pengajian sih gitu kan. Ya banyak juga sih yang cuma wah lu begini ya gitu ya, etis ya gue nggak masalah itu. Jadi perjalanan sampai sejauh ini tuh ya supportnya banyak banget sih. Dan di situ gue meyakini bahwasanya Allah itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tergantung bagaimana kita bisa sabar atau enggak menjalaninya gitu. Dan ketika kita memang mau melepaskan hal-hal yang negatif itu, bukan berarti mudah,
perjalanan itu. Tapi memang sulit gitu, karena diujinya ya banyak. Tapi semakin kesini semakin belajar, oh ini yang mungkin Allah siapkan buat saya dan anak istri saya gitu. Oh dengan sebegitu banyak perjuangan, yang nggak makan, segala macam, bingung bagaimana, mau minta malu, bahkan sampai dikasih beras oleh mertua sendiri, saking kami nggak mau minta tuh. Gitu kan, bingung kadang-kadang mau ngobrol sama siapa, terus ya paling sama ada kakak sepupunya istri gitu, yang kadang saya cerita gitu kan. Gimana ya mbak, gimana ya mas gitu kan, udah jalan aja lah, bismillah aja ya, mudah-mudahan inilah gitu. Artinya banyaklah support system yang mungkin saya beruntungnya di situ gitu loh. Sampai saat ini ya nggak sedikit saya ngucap syukur lah, artinya ya buat Allah juga, yang buat ya keluarga dari istri juga, ya keluarga saya juga yang banyak doain juga gitu. Ya bahkan kakak saya juga udah nggak bisa ngomong, mas saya, abang saya juga mungkin udah terserah lu aja kan gitu kan, enaknya lu aja bos gitu kan. Ya tapi ya gue berusaha tuh gimana ya caranya gue nggak balik pada saat itu. Ya ujiannya ketika itu ya nggak ada duit, dapat job, ditelepon ada nih 8 juta yuk tahun baru gitu kan. Enggak lah gitu kan. Nah itulah ujiannya ya, banyak banget gitu ya. Ya artinya gue sih sebenarnya nggak mampu untuk jadi seperti ini kalau nggak karena support dari orang tua, ya keluarga khususnya, terus keluarga istri juga khususnya. Ya terutama Allah lah yang ngasih gue sampai saat ini tuh. Ya, makanya ya bersabar aja sih poinnya gitu. Sudah mulai seperti ini gue takut lah. Ini malah jadi ujian gue balik gitu. Takut gue nggak bisa disibukkan dengan dunia ini lagi gitu. Dengan gue harus mencari, dengan dalihnya gue mencari nafkah. Padahal di situ gue disibukkan lagi dengan di dunia untuk dilupain lagi nih dengan bagaimana gue ngaji dekat dengan Allah lagi nih kayak mana nih gitu kan. Ini ya gue lagi ya, tapi ya alhamdulillah ya dibanding dengan yang kemarin gitu lebih banyak berkahnya sekarang gitu. Brand pertama dan yang kedua gitu. Dan ini brandnya Krakatona itu brand pertama yang mungkin sekarang ini lagi di stop dulu sementara waktu untuk mengembangkan brand kedua ini dulu gitu. Jadi brand kedua nih Mimore E3. Jadi ya khusus di pasta and coffee lah ya. Jadi kopi ya standar untuk nongkrong, kafe gitu. Ya alhamdulillah sih karyawan sih belum banyak kayak orang-orang gitu. Ya cita-cita saya mudah-mudahan bisa jadi berkah aja sih buat semua gitu ya. Ya alhamdulillah sih sekarang udah 8 ya, 9 ya. Ya mungkin ya mudah-mudahan bisa kedepannya bisa makin berkembang lagi, terus bisa ya membuka lapangan pekerjaan lagi buat orang, terus jadi berkah juga buat sekitar gitu, bukan hanya sekedar pekerja tapi mungkin juga buat mereka ambil pengalaman dari ilmu dan mungkin mereka juga bisa berkembang gitu. Artinya saya selama ini usaha juga, saya nggak pernah pelit dengan ilmu yang saya jalani. Artinya oh ini loh, kadang-kadang orang kan oh ini resep gue nggak mau nih, ntar lu saingan ya sama gue gitu kan. Kita open dengan, dan saya nggak pernah nganggap mereka tuh karyawan. Mohon maaf gitu kalau misalnya ya terserah sih yang lain nganggap mereka, tapi saya nggak pernah. Saya nganggap mereka tuh keluarga, adik-adik gitu, karena ya umurnya masih pada di bawah saya gitu kan. Jadi kadang saya suka bilang ayo dong maju, ayo dong pelajarin ini loh resepnya, coba dong bikin. Jadi resep itu terbuka mas, nggak yang oh kita udah gramasi kan, kalau orangnya gitu ya, kalau ini bumbu, oh ini bumbu nih udah tinggal mereka buat, mereka nggak tahu ini gramannya berapa. Kalau saya nggak, ini cara minum, oh ini minumnya 20 mili, oh ininya 20 mili, jelas itu, kita buat SOP-nya. Ya resto mana yang ngasih SOP-nya kayak gitu kan, nggak kan. Nah kalau saya nggak, saya kasih semua. Artinya selain menjadi keberkahan, mungkin saya sekarang seperti ini, mungkin kelak nanti anak cucu keturunan saya yang mungkin bisa ditolong dengan mereka, karena kan hidup kita nggak tahu mas. Sekarang ini kita mungkin sedang seperti ini, diuji dengan ekonomi. Buat saya ini ujian mas, ujian. Kadang-kadang kita dengan ekonomi ini bisa jadi hilaf, lupa diri siapa kita sebelumnya kan gitu ya. Nah saya nggak mau itu gitu. Artinya ayo belajar, semua mereka ayo belajar. Jadi kadang-kadang memang saya agak tegas sedikit gitu kan, ayo dong pelajarin, ini resepnya nggak ada yang kurang gitu loh. Artinya ini loh bumbunya seperti ini loh cara buatnya.
Ya mudah-mudahan itu kan jadi berkah juga buat mereka. Kedepannya mereka juga bisa harus bantu orang lain juga gitu. Sebenarnya bukannya dari jam 10 pagi nih mas. Dari jam 10 pagi kita buka, niatnya jam 10. Alhamdulillah qadarullahnya jam setengah 8 kadang sudah habis. Kadang jam 9 itu kita udah mulai rapi-rapi, tutup rolling door gitu. Karena sudah, kadang menu itu udah nggak mumpuni lagi, artinya sudah habis stok barang lah gitu kan. Menunya sih lebih ke Japanese food ya. Jadi kayak chicken katsu gitu-gitu kan, atau mungkin ada sedikit westernnya sih, ya lebih kekinian aja sih sebenarnya. Dengan harga-harga yang mungkin bisa dibilang tuh dengan kategorinya sih yang range harganya itu di range harga 10 sampai 15 ribu sih paling mahal. Iya ketemu sih, yang bilang nggak ketemu tuh cuman karena nggak bersyukur aja sih, pengennya tuh gede gitu kan. Setiap dagangan itu kalau kita dagang mas, bohong kalau kita tuh nggak nyari selisih. Jadi kalau buat saya tuh dengan harga segitu sudah cukup gitu loh. Ya intinya cuma bersyukur apa enggaknya lu nerima itu gitu kan. Kalau saya ini kan nggak hanya pengen sekedar berdagang, tapi ya mudah-mudahan dengan saya berdagang itu bisa jadi berkah juga buat semua gitu kan. Mungkin bisa jadi ilmu juga buat semua, mungkin bisa jadi pelajaran juga buat semua. Ya kalau dagang maunya range-nya tinggi ya artinya ya kalau saya prinsip dagang ya sudah alhamdulillah adanya segitu. Satu hari sih nggak nentu ya. Kalau sehari itu ya paling range di angka 3 sampai 4 juta lah. Ya gue cuma ya sudahlah, gue bismillah, gue punya Allah kok yang ngasih gue rezeki gitu. Bagaimana gue bisa takut miskin sedangkan gue punya Allah yang maha kaya? Masa iya sih dengan segininya gue buka, gue berusaha, Allah nggak ngasih gue rezeki? Apalagi niat gue cuma buat anak istri, bagaimana anak istri ini bisa makan rezeki yang halal dan layak kan gitu. Yang bikin kuat itu ya gue lihat anak istri gue aja yang support gue terus gitu kan. Masa iya gue lemah banget sih, akhirnya kan gitu kan. Selagi kaki gue masih bisa berdiri, Allah kasih gue kaki, artinya gue untuk berdiri sendiri gitu. Kenapa gue harus ragu sih ketika jatuh? Ya mungkin gue berpikir ya Allah belum ngizinin gue gitu. Ya ketika gue jatuh lagi ya sudah, itu maunya Allah, gue harus nangis guling-guling gitu ketika gue dikasih jatuh kan enggak. Artinya gue cuman ya udah gue pasrah, gimana Allah, ya Allah gue berdoa, ya saya sudah usaha, selebihnya gitu punyamu ya Allah. Jadi kalaupun memang Allah mengizinkan ya alhamdulillah, kalaupun Allah nggak ngizinin ya juga alhamdulillah. Kenapa ya, memang kita di dunia ini nggak punya apa-apa. Kalau saya berprinsip, saya cuma minta sama Allah, ya Allah kasih saya rezeki yang layak untuk anak istri saya, kasih saya rezeki yang halal. Bagaimana caranya pun saya berusaha. Jadi yang saya bikin kuat itu ya anak istri yang pertama kan, apalagi yang pertama tuh dari kecil udah sering saya tinggal kan gitu kan. Apalagi sekarang dia sekolahnya di daerah Jawa Barat kan gitu. Jadi saya ngelihat itu aja, fokus mereka ini harus punya hidup yang layak. Buat semuanya ya, masyarakat Tataan yang mungkin lagi lewat di gedung Tataan ini, kalau lewat depan Islamic Center atau Pesawaran, ada Pesawaran yang boleh mampir. Nanti ya tinggal kalau mampir nunjukin aja nih, nonton videonya gitu. Nanti ya pasti gua kasih voucher lah, nanti gua kasih diskon kalau nonton. Tapi ya terus juga kalau lu subscribe juga nih Kencana ID ini, terima kasih banget nih. Gue juga respect udah mau datang jauh-jauh. Ya kalau misalnya lewat datang ya lu kasih tahu aja ini video ini, oh ini mas saya sudah subscribe gitu kan. Nanti tinggal gua kasih diskon lah gitu.